قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Al-Imran ayat 47. Dalam Al-Quran dikisahkan sebuah peristiwa menakjubkan tentang hamilnya Ibunda Maryam tanpa proses pembuahan atau disentuh laki-laki. Ibunda Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa dilahirkan dari rahim ibunya tanpa memiliki seorang ayah. Dalam pandangan sains, peristiwa kelahiran tanpa didahului oleh proses pembuahan sel telur oleh sperma disebut parthenogenesis. Pada hewan, peristiwa ini sudah dapat dibuktikan. Namun pada manusia, hingga kini sains belum menemukan bukti-bukti ilmiah tentang peristiwa parthenogenesis. Terlebih dalam konteks kelahiran anak laki-laki seperti Nabi Isa alaihissalam. Persoalannya semakin kompleks, mengingat untuk mendapatkan seorang anak laki-laki diperlukan kromosom Y, sedangkan perempuan tidak memiliki kromosom Y. Itulah sebabnya peristiwa kelahiran Isa alaihissalam masih menjadi misteri dalam dunia sains hingga sekarang ini. Lalu, bagaimanakah peristiwa tersebut bila ditinjau dari perspektif Al-Quran? Simak penjelasannya di video ini hingga selesai. Peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari rahim ibunya tanpa seorang ayah dalam ajaran Islam disebut sebagai mukjizat, yaitu suatu kejadian di luar nalar manusia dan terjadi atas kehendak Allah. Menyikapi peristiwa luar biasa tersebut, Al-Quran mengabadikan dua model kelompok manusia. Kelompok pertama adalah mereka menyangkal dan tidak percaya bahwa seorang wanita bisa melahirkan tanpa pernah disentuh laki-laki. Ketidakpercayaan itu pada akhirnya melahirkan asumsi buruk kepada sosok Maryam. Perkataan kelompok pertama diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 27 hingga 28. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Quran Surah Maryam ayat 27 hingga 28. Adapun kelompok kedua, mereka adalah orang-orang saking takjubnya atas peristiwa ini hingga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Dalam logika mereka, ketika Nabi Isa dilahirkan tanpa memiliki bapak manusia, mereka menganggap bahwa bapaknya adalah Allah. Dalam Al-Quran, Allah membantah keyakinan mereka ini sebagai berikut. Wahai ahli kitab,
Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyangka bahwa mustahil seorang anak bisa lahir tanpa ayah. Mereka menyangka bahwa segala kejadian di dunia ini harus selalu sesuai dengan hukum alam yang berlaku sehari-hari untuk semua orang. Padahal, hukum alam atau yang lazim disebut sebagai hukum sebab akibat tidak lain hanyalah kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan sebab akibat yang kasat mata. Sebagai contoh, ketika api bersentuhan dengan kertas, maka biasanya Allah mengatur agar kertas itu terbakar. Ketika api disiram air, maka biasanya Allah mengatur agar api itu padam. Demikian pula ketika sperma laki-laki masuk ke dalam sel telur perempuan, maka biasanya Allah mengatur agar terjadi kehamilan. Kebiasaan-kebiasaan ini terjadi terus-menerus secara konsisten dari waktu ke waktu, sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai suatu keharusan yang pasti terjadi apabila syarat-syaratnya secara saintifik terpenuhi. Mereka menganggap bahwa sains adalah sesuatu yang mutlak dan dapat menjadi tolak ukur benar tidaknya segala kejadian. Mereka lupa bahwa Allah sebagai penentu hukum alam atau sains dapat membuat aturan yang berbeda kapanpun Ia berkehendak. Allah bisa dengan mudah membuat aturan hukum alam baru yang tidak biasanya terjadi. Ia dapat membuat api yang bersifat panas dan membakar justru terasa dingin ketika menyentuh kulit Nabi Ibrahim seperti dalam firman-Nya. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Sebagai Tuhan semesta alam, Allah dapat melakukan apapun di luar hukum alam yang biasanya Ia terapkan. Bahkan di akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, aturan-aturan sains yang ada di dunia ini sepenuhnya diganti dengan aturan baru yang tidak dapat dipahami manusia. Di akhirat nanti, manusia menjadi kekal dan tidak akan pernah mati meskipun disiksa dalam api neraka yang sangat panas. Penghuni surga rata-rata berusia 30 hingga 33 tahun meski mereka telah tinggal ratusan tahun. Mereka tidak merasakan sakit, tidak buang air besar meskipun makan sebanyak apapun, dan banyak hal lain yang tidak bisa diukur dengan sains yang kita kenal saat ini. Semuanya membuktikan bahwa Allah bebas membuat kebijakan apapun terhadap makhluknya. Dalam peristiwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Kelahirannya tanpa ayah sejatinya tidak perlu diherankan, karena yang terjadi adalah perbuatan Allah atas makhluknya yang bebas tanpa harus terpaku pada aturan hukum alam standar. Allah menjelaskan hal ini ketika Maryam keheranan bagaimana dirinya bisa hamil tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Yang sulit dipercaya adalah apabila seorang wanita membuat dirinya hamil tanpa sentuhan lelaki dengan kehendaknya sendiri. Akan tetapi, apabila kehamilan tersebut dilihat dari perspektif tindakan Allah Sang Pencipta semesta, maka tidak ada yang sulit baginya untuk berbuat apapun yang dikehendakinya. Seperti halnya Allah dapat menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, adalah hal yang sangat mudah bila Allah menciptakan bayi dalam rahim Maryam tanpa adanya proses pembuahan terlebih dahulu. Memahami perbandingan antara penciptaan Isa dan penciptaan Adam mempermudah kita untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, bahwa keduanya adalah kasus penciptaan yang biasa Allah lakukan. Dalam firman-Nya dijelaskan, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Quran Surah Maryam ayat 59. Bahkan dalam Al-Quran ada peristiwa lainnya yang lebih mencengangkan dari peristiwa kelahiran Nabi Isa, yaitu peristiwa untanya Nabi Saleh. Unta betina tersebut tidak hanya tercipta tanpa adanya pembuahan dari pertemuan sel sperma jantan dengan sel telur betina, sebagaimana lazimnya hewan pada umumnya, tetapi juga tanpa proses kehamilan dalam rahim unta betina. Allah menciptakan unta tersebut keluar dari sebongkah batu sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud yang dikenal sebagai ahli batu dan konstruksi bangunan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Dari uraian penjelasan di atas, setidaknya ada dua hal pokok yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Pertama, mukjizat yang terjadi pada para nabi harus dipahami sebagai perbuatan Allah yang Maha Pencipta yang tidak terikat dengan hukum alam, di mana Allah adalah pembuat hukum tersebut.
Sehingga tidak perlu ada penentangan terhadap mukjizat manapun, sebab semua bersepakat bahwa Tuhan Maha Berkuasa berbuat apapun yang dikehendakinya. Jika Allah berkehendak agar sesuatu terjadi, maka terjadilah hal tersebut seketika. Kedua, lahirnya Nabi Isa dari rahim seorang wanita yang bernama Maryam tidaklah menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, tetapi justru menjadi bukti bahwa dia adalah salah satu ciptaan Allah yang sekaligus sebagai bukti kerasulannya pada kaumnya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga serial kajian tafsir ilmi ini memperkaya pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran agama Islam dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video-video hasil kajian tafsir ilmi berikutnya.